Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tema Bimba AIUEO interview yang ke-1. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO interview. Bimba AIUEO interview adalah suatu bimbingan minat belajar dan minat baca anak yang dilakukan secara online dari jarak jauh. Ini dilakukan secara interaktif melalui video call berbasis online, bisa berupa WhatsApp, Zoom, atau Meet. Ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, apa perbedaan Bimba AIUEO interview dan Bimba AIUEO tatap muka? Bimba AIUEO tatap muka adalah suatu bimbingan minat belajar dan minat baca anak yang dilakukan secara langsung kepada anak. Kita membimbing anak secara langsung atau bertatap muka dengan anak. Sedangkan Bimba interview, kita memberikan bimbingan minat belajar anak secara jarak jauh atau secara daring, online. Jadi kita memberikan pembelajaran atau menumbuhkan minat belajar anak dari jarak jauh. Kita bisa menggunakan video call berupa WhatsApp dan Zoom. Yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO interview? Lama durasi Bimba AIUEO interview yaitu 30 menit plus 10 menit. Yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO distance learning 30 plus 10 menit. Distance learning 30 menit plus 10 menit, di mana 30 menit ini kita berikan bimbingan untuk seluruh anak atau per grup. Tapi 10 menitnya itu kita memberikan bimbingan secara private kepada anak. Kita memilih, misalnya hari ini kita berikan private kepada kakak Syifa, minggu depan untuk kakak David. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasinya. Kegiatan awal atau kegiatan pembuka yang biasa kami lakukan adalah yang pertama, kita berdialog umum seperti menanyakan kabar kepada anak. Yang kedua, kita berdoa sebelum belajar. Selanjutnya kita beryel-yel Bimba seperti menyanyikan Cinta Ananda, lagu-lagu di Bimba. Durasinya 5 menit. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan yang biasa dilakukan dalam kegiatan inti yang pertama yaitu kita biasa bermain baca-bacaan, bermain tulis, atau bermain modul yang anak inginkan. Selanjutnya kita bisa berbahasa Bimba dengan anak. Selanjutnya kita juga bisa memberikan reward berupa reward kepada anak karena anak telah menyelesaikan kegiatan yang telah diberikan, bisa memberikan motivasi kepada anak. Ini durasinya 20 menit untuk anak. Yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama waktunya? Kegiatan yang biasa dilakukan di kegiatan akhir yaitu yang pertama, kita memberikan motivasi kepada anak. Selanjutnya kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi dan lagu pulang untuk anak. Baiklah, yang ke-8 yaitu apa prinsip dasar atau hal yang mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO interview. Bimba AIUEO interview walaupun dilakukan secara jarak jauh atau berbasis online, namun seorang motivator harus selalu menciptakan pembelajaran yang 100% menyenangkan untuk anak dengan menggunakan metode-metode di Bimba. Kita memberikan pembelajaran yang 100% menyenangkan atau fun learning. Selanjutnya kita memberikan pembelajaran yang small step system atau secara bertahap. Kita berikan anak yang mudah dulu sehingga anak mudah mengerti tanpa merasa bahwa pembelajaran yang diberikan sulit. Selanjutnya kita individual system. Kita harus kenali anaknya. Kita harus pelajari anak sebagai subjek dalam belajar kita. Sehingga kita bisa mengenal anak, apa kesukaan anak, sehingga pembelajaran bisa 100% menyenangkan. Yang ke-9, apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO interview? Prioritas utama dalam
pelaksanaan Bimba IUEO interview yang pertama yaitu kita bermain baca-bacaan kepada anak. Namun kita bisa menggunakan variation skill atau memvariasikan pembelajaran, seperti apabila setelah bermain baca-bacaan anak bisa bermain tulis, bermain matematika, atau mewarnai, namun kita tetap memprioritaskan bermain baca-bacaan kepada anak. Yang 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Pemberian motivasi atau reward kepada anak itu bisa dilakukan kapan saja setelah anak melakukan kegiatan atau menjawab pertanyaan dari motivatornya. Paling lambat 5 menit sekali kita harus memberikan reward atau motivasi kepada anak. Baiklah, yang 11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Kita melakukan pengendalian dan pengawasan di dalam kelas apabila ada anak yang sudah mulai bosan, jenuh, serta merasa marah-marah untuk melakukan kegiatan bersama kita. Yang ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Kita bisa mengajak anak berdialog, bermain warnai, atau bermain modul sesuai yang kesukaan anak. Kita bisa berdialog bersama anak sesuai dengan hobi serta kesukaan mereka, sehingga mereka bisa antusias kembali untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Pertama, evaluasi yang dilakukan oleh motivator yaitu kita mengevaluasi apakah minat baca dan minat belajar anak sudah tumbuh atau belum. Selanjutnya, kita mengevaluasi apakah ini proses atau kegiatan belajar yang diberikan kepada anak adalah sudah 100% menyenangkan, apakah anak sudah mulai senang dan mulai tertarik untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar tanpa ada paksaan sedikit pun. Apakah mereka sudah tumbuh minat belajar sepanjang hayatnya atau belum. Itu bisa kita evaluasi. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi tentang modul-modul yang kita berikan sampai di mana kemampuan anak. Maka kita bisa tahu kemampuan anak sampai di situ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.